Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Kandi Alfanda dari Universitas Pasundan, Fakultas Hukum kelas A. Saya sih akan menjelaskan dari pelanggaran UU ITE, cuman saya ambil satu sih saya dalami, yaitu berita bohong atau berita hoak lah ya. Eh, Istilah berita hoak nggak dikenal sih dalam undang-undang di Indonesia, tetapi ada beberapa bagian yang mengatur mengenai berita hoak atau berita bohong ini. Pertama, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik, termasuk menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika melanggar ketentuan pasal UU ITE ini, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 2016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Perbuatan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 ITE ini merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan berita bohong dan menyesatkan. Tetapi jika mencermati lagi UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoax atau berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Lalu dasar hukum digunakan bagi penyebar berita bohong yang tidak kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Menurut hemat saya, berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik atau media sosial yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen dapat dipidana menurut UU itu tergantung dari muatan konten yang disebarkan. Ada beberapa konten nih, ada 6. 1. Jika berita bohong muatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana pasal berdasarkan pasal 27 ayat 1 UU ITE. 2. Jika muatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 2 UU ITE. Jika bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, pidana berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE. 4. Bermuatan pemasaran dan atau pencemaran, pidana berdasarkan pasal 27 ayat 4 UU ITE. 5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, dipidana berdasarkan pasal 28 ayat 2 UU ITE. 6. Jika bermuatan ancaman berusaha menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi, dipidana berdasarkan pasal 29 UU ITE. Kedua pasal 390 KUHP juga mengatur yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda, yaitu digunakan frasa menyiarkan kabar bohong. Pasal 390 KUHP berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, ron atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, hukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Menurut R. Susilo dalam buku kitab KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 269, terdakwa hanya dapat dihukum dengan pasal 390 KUHP apabila ternyata kabar bohong yang disiarkan itu adalah kabar bohong
yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan saja kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Pas dari pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur berita bohong. 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menertibkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. 2. Barang siapa yang menyiarkan atau berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut didapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, hukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pasal 15 Undang-Undang tahun 1946, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya atau patut dapat menduga bahwa kabar demikian atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, hukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Jadi berita hoax itu menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini, yaitu UIT, perubahannya KUHP, serta Undang-Undang 1 tahun 1946 UIT. UIT bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong ini, karena UIT hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja. Demikian kali ya saya menjelaskan tentang UU ITE yang pelanggarannya berita bohong atau berita hoax. Saya tutup. Saya Reja Kali Alpanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.